Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga Allah senantiasa melimpahkan perlindungannya untuk kita semua. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang sedang berjuang mencari nafkah, semoga dipermudah jalan rezekinya. Dan bagi yang sedang dalam kesulitan, semoga segera diberi jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah nyata yang begitu memilukan, penuh emosi, dan membuka mata hati kita. Kisah tentang para tenaga kerja Indonesia di Kamboja yang dipaksa menyerahkan ginjal mereka tanpa bius, tanpa gaji, bahkan tanpa peri kemanusiaan. Sebuah kisah yang bukan hanya menggetarkan jiwa, tapi juga menyuarakan keadilan bagi mereka yang selama ini dibungkam. Silakan siapkan hati dan tonton video ini sampai akhir. Karena ini bukan sekadar tontonan, tapi bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Inilah kisah ngeri. TKI Kamboja dipaksa serahkan ginjal tanpa bius, tanpa digaji. Keberangkatan penuh harapan, awal dari mimpi buruk. Namaku Rika. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Barat. Usia 24 tahun. Sejak kecil, hidupku tidak pernah mudah. Ayah hanya seorang buruh tani, sedangkan ibu sudah lama sakit-sakitan. Aku anak pertama dari 4 bersaudara. Karena itulah, aku memutuskan untuk mencari kerja ke luar negeri, demi keluarga. Semua berawal dari postingan di media sosial. Seorang agen bernama Mbak Lilis menawarkan pekerjaan di luar negeri. Katanya, pekerjaan ringan di pabrik elektronik, gaji besar, tempat tinggal disediakan, dan semua biaya berangkat ditanggung. Kalau kamu rajin, bisa kirim uang ke rumah sampai 10 juta sebulan, katanya meyakinkan. Tanpa berpikir panjang, aku menghubunginya. Ia sangat ramah. Lalu dalam waktu seminggu, aku sudah berada di Jakarta untuk proses keberangkatan. Bersama 5 orang lainnya, semuanya perempuan sepertiku, kami diminta menyerahkan paspor dan KTP. Nanti kami uruskan semuanya, kata Mbak Lilis sambil tersenyum manis. Kami tidak tahu kemana sebenarnya kami akan dibawa. Yang kami tahu, tujuan kami adalah Kamboja. Bukan Hong Kong, bukan Taiwan seperti kebanyakan TKI lainnya. Tapi kami percaya, karena semua tampak lancar. Di bandara, semua seperti normal. Kami terbang ke Phnom Penh. Sesampainya di Kamboja, semuanya mulai berubah. Kami dijemput oleh 2 orang pria lokal yang tidak bisa bahasa Indonesia, dan 1 perempuan Indonesia yang wajahnya sinis, bernama Winda. Mulai sekarang kalian ikuti aturan saya, katanya keras. Kalau tidak mau susah, dengar saja, jangan banyak tanya. Kami dibawa ke sebuah gedung bertingkat di pinggiran kota Sihanoukville. Tapi bukan pabrik, melainkan seperti gudang. Di dalamnya banyak ruangan kecil. Setiap orang dari kami dipisahkan. Tidak boleh pegang HP, tidak boleh keluar, bahkan tidak boleh berbicara satu sama lain. Ruanganku sempit. Hanya ada ranjang kecil, kipas angin, dan CCTV yang menyala terus. Makanan diantar 2 kali sehari. Aku mulai merasa seperti tahanan, bukan pekerja. Tapi masih berharap mungkin ini hanya karantina sementara. 3 hari kemudian, kengerian dimulai. Pagi itu, seorang perempuan bernama Indri, teman satu rombongan, dipanggil. Ia tampak cemas. Ia bilang padaku, kalau aku nggak balik-balik, tolong doain aku ya. Ia tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Indri tidak kembali. Sore harinya, kami semua dipanggil satu-satu ke ruangan yang lebih besar. Di sana ada seorang pria Cina, 2 orang lokal berseragam, dan Winda. Di tengah ruangan ada meja operasi. Lengkap, tapi bukan rumah sakit. Semuanya kotor, tidak steril. Lalu salah satu dari kami disuruh duduk di kursi. Seorang lelaki datang memegang suntikan besar dan menusukkan ke lengannya. Tapi, dia tidak tertidur. Jeritan itu masih terngiang sampai sekarang. Ia teriak sekeras-kerasnya. Kami hanya bisa menutup telinga dan menangis. Tapi Winda hanya tertawa kecil. Ini bagian dari kontrak. Kalian sudah tanda tangan. Ginjal kalian milik kami sekarang. Aku merasa seperti mimpi buruk.